Oke, selamat siang menjelang sore. Kembali lagi di Ombak, obrolan tambak, tapi kita hari ini versi podcast. Jadi podcast Ombak, obrolan tambak bersama Fistek Indonesia. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di siang hari ini. Kita akan, kalau biasanya itu Ombak itu kan banyak versi webinar. Jadi kita kali ini akan lebih ngobrol lebih deep bersama teman-teman yang ada di Fistek. Kali ini di podcast Ombak sudah bersama kita ada Mas Haris. Selamat siang Mas Haris. Siang Mas Elias. Kenapa Anda gugup ya? Enggak. Oke, Mas Haris. Mas Haris ini kalau boleh saya perkenalkan, Mas Haris itu sekarang sebagai apa Mas di Fistek Mas? Iya, jadi saat ini saya sebagai Head of Sales di Fistek. Jadi ya memimpin penjualan untuk saat ini. Oke. Emang backgroundnya kalau boleh membahas background nih, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, background berarti memang dari perikanan berarti ya? Iya, jadi saya berkuliah kan dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Kemudian saya melakukan pekerjaan secara profesional. Kemudian terakhir di 2023 saya melanjutkan studi S2 di perikanan juga. Perikanan juga? Ya, gitu. Full? Jadi, mungkin total pengalaman saya di perikanan 8 tahun lebih ya. Asik. Berarti cocok nih kalau kita ngobrolin tentang seluk-beluk tentang budidaya perikanan di Indonesia nih kali ini. Oke, mungkin sebagai bridging di awal, sebetulnya kalau menurut Mas Haris gimana sih kondisi perikanan di Indonesia saat ini? Ya, jadi kalau ngobrolin masalah keadaan budidaya di Indonesia gitu ya, kan kita ada 2 komoditas utama nih saat ini. Untuk di budidaya ada udang, kemudian juga ada di ikan gitu. Nah, terus kita juga ada penangkapan gitu. Nah, cuman memang tantangannya berbeda ya gitu. Misalkan di udang ini tantangannya adalah budidaya yang lebih rumit, kemudian skillnya harus lebih tinggi, pengecekan kualitas airnya lebih cepat, lebih sering gitu. Kalau dengan budidaya ikan mungkin lebih simple daripada itu. Nah, kalau ngomongin rumit, berarti mungkin Mas Haris boleh di-share nih, misalkan kalau ngomongin teknis yang lebih rumit nih di budidaya udang atau di tambak udang ya, kayak ngomongin kualitas air, pernah nggak sih di satu kondisi kayaknya kualitas air terlihatnya baik-baik aja nih, tapi tiba-tiba kok ada kondisi ngedrop, kemudian banyak yang mati atau mortalitas ya, itu ada apa tuh Mas? Ya, sering sih kalau kita temukan hal seperti itu ya, terutama mungkin kita khususnya ngobrolin di udang ya, gitu. Karena si udang ini memang karakteristiknya dia lebih sulit ya. Dia itu lebih rentan terhadap perubahan air, perubahan suhu, kemudian pemilihan benihnya pun bisa sangat berpengaruh gitu kepada hasil budidayanya gitu. Jadi ya banyak praktisi atau mungkin pembudidaya ya kita sebut, saat dia melihat wah ini air saya bagus nih, bening nih, tapi ternyata di dalamnya mungkin si udang itu tidak nyaman sebenarnya. Kayak gitu. Nah, tadi kan ada beberapa faktor yang Mas Haris bilang ya, kelancaran budidaya itu nggak cuma ada elemen kualitas airnya, kemudian ada pengaruh benurnya, kemudian mungkin pakan juga ya, bisa dikatakan ada faktor di situ. Nah, cuman dari ketiga elemen itu mana nih yang menurut Mas Haris hari ini yang perlu sangat diperhatikan untuk di awal ketika memulai budidaya, Mas? Iya. Jadi kalau misalkan kita mengambil case, misalkan kita sudah mendapatkan benih yang bagus benih yang bagus, kemudian pakan yang bagus juga dengan supply yang bagus, otomatis yang perlu kita jaga yaitu kualitas airnya. Kenapa? Karena kualitas air ini yang akan mendampingi si
budidaya ini dari awal hingga ke akhir. Karena si kualitas air ini mungkin kalau di tempat manusia itu seperti kita bernafas ya, tempat kita hidup, kemudian kita mengambil oksigen gitu. Nah, Berarti faktor utama dong kalau ngomongin kualitas air di sebuah keberhasilan budidaya kita. betul itu. Jadi kualitas air ini memang jadi faktor yang sangat penting gitu di budidaya khususnya seperti itu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan sebetulnya Mas. Kalau kita ngomongin hari ini tuh kita sebetulnya ngomongin tentang hal yang paling, artinya kalau mengarah ke faktor utama tadi ya, kita mungkin akan ngebahas lebih dalam lagi seberapa penting sih faktor utama di sebuah manajemen kualitas air ya, atau kita istilahnya monitoring kualitas air gitu loh. Nah, boleh nggak Mas diceritakan manajemen monitoring kualitas air tuh yang sering Mas Haris temui di lapangan itu kendalanya apa aja sih gitu? Ya, mungkin kendalanya lebih ke masalah pengecekannya ya. Jadi pembudidaya itu ada yang mungkin belum terbiasa dia melakukan pengecekan setiap hari. Ada yang belum terbiasa melakukan pencatatan setiap hari. Padahal hasil kualitas airnya ini yang nantinya jadi pegangan kita ya gitu. Untuk melakukan atau melaksanakan tindakan apa nih yang perlu kita lakukan ke depannya gitu. Karena kita tidak bisa misalkan mengira-ngira gitu ya, oh ini mungkin butuhnya A, butuhnya B, butuhnya C, enggak. Tapi data itu yang dibutuhkan gitu. Makanya pengecekan kualitas air ini penting gitu. Nah, kalau ada beberapa data nih, menurut Mas Haris parameter, artinya kan banyak parameter sebetulnya yang ada di dalam kita ngecek kualitas air itu loh. Nah, parameter apa aja nih yang menurut Mas Haris tuh paling krusial, yang mungkin harus dicek setiap hari gitu? Ya, jadi yang paling penting ya, yang harus dicek oleh kita sebagai pembudidaya, yang pertama itu yang pasti pH air atau keasaman air. Ini yang harus kita jaga tetap netral gitu. Yang kedua amonia. Kemudian yang ketiga ada alkalinitas. Gitu. Nah, yang terakhir nih, yang baru-baru ini mungkin banyak dikenal juga ORP. ORP apa tuh? ORP ini adalah nilai air agar bisa intinya mengembalikan keadaan air menjadi ideal gitu ya. Jadi si ORP ini, makanya di budidaya biasanya kita punya standar. Oh, ORP-nya harus 250 nih. Jangan di bawah itu, karena kalau di bawah itu berarti kualitas air yang lain itu akan turun semua, kurang bagus. Jadi kita punya biasanya ada penentuan, oh di 50 air apa, di 150 air apa. Nah, untuk budidaya di 250 ini, 200 sampai 250. Ini yang sebenarnya harus dijaga. Minimumnya? Iya, itu angka ideal ya. Kan? Angka ideal. Kalau kita ngomongin ideal untuk, artinya kalau tadi faktor bikin udang jadi nyaman lah ya ketika tinggal di dalam air tuh, berarti minimumnya idealnya di angka segitu tadi ya? Betul, di angka segitu. Nah, Mas Haris ketika ngobrol nih sama mungkin ketemu teknisi di lapangan, ketemu owner, pasti kalau kita ngomongin manajemen pengecekan kualitas air itu tuh pasti gak jauh dari human error atau kesalahan yang sering jadi kesalahan ketika manajemen monitoring kualitas air. Yaitu biasanya sih yang selalu menjadi kesalahan itu mungkin dari cara pembacaan hasil kualitas airnya. Kemudian selain dari itu juga alat yang digunakan. Nah, kalau alat yang digunakan ternyata tidak persisten, hasilnya tidak konsisten, atau pembacaannya salah gitu, itu bisa jadi nanti saat kita pengambilan keputusan ke depannya untuk membalikan kualitas airnya akan menjadi salah gitu. Nah, kalau boleh tahu ada berapa
metode sih atau mungkin alat cek kalau kita ngomongin cek water test kit lah. Ya. Ada berapa banyak yang mungkin kita nggak perlu sebut merek ya? Ya. Perlu sebut merek. Caranya aja. Caranya aja, metodenya aja. Metodenya aja. Jadi biasanya kalau secara kita ngobrolin secara tradisional gitu ya, kita pasti secara visual dulu, Mas. Oh iya itu paling gampang tuh ya? Iya, itu paling gampang. Oh iya nih airnya keruh. Oh iya nih airnya bening gitu kan. Oh iya nih airnya berwarna hijau. Berwarna putih, berwarna coklat gitu kan. Nah, tapi dari visual itu belum tentu hasilnya akan 100%. Oh, kalau bening baik, bisa jadi tidak. Oh, kalau coklat buruk, bisa jadi baik juga gitu. Makanya yang kedua, biasanya kita melakukan pengecekan secara test kit. Nah, ini cara yang kedua nih biasanya. Oh, test kit ini memang mudah penggunaannya, pengaplikasiannya. Jadi kita bisa bawa kemana aja dengan bentuk yang kecil, tinggal kita bawa air sampelnya, tinggal beberapa tetes, biasanya dengan sistem titrasi ya. Titrasi, oke. Ya, metode nanti titrasi. ada pembacaan dari bar warna, oh bisa kelihatan nih. Jadi di dalam air itu amonia kan yang paling beracun nih, misalkan yang beracun tuh amonia nih. Amonianya berapa itu bisa tahu. Baru yang ketiga, kita biasanya menggunakan alat pengecekan kualitas air seperti DO meter, pH meter gitu. Bahkan untuk kualitas kimia juga sekarang sudah ada alat yang gitunya. Cuman memang ini tuh barang yang tidak murah ya gitu. Nggak semua mungkin bisa menjangkau gitu. Beda dengan test kit tadi gitu. Artinya sebenarnya yang sering ditemui di lapangan adalah para teknisi atau para owner tambak tuh pakainya dengan metode titrasi gitu ya, atau misal kalau mau tadi sama aja kayak Mas Haris mau mengambil sebuah kesimpulan ya ini metode yang paling gampang lah ya. Iya. Jadi yang paling murah, yang paling gampang, kita tinggal datang ke tambak atau ke kolam, ambil airnya sedikit, kita tes kita. Kecuali mungkin kalau di industri yang sangat besar dengan kolam yang puluhan atau ratusan kolam, biasanya mereka punya lab sendiri. Tapi itu sepemahaman saya tuh kalau ngecek itu harus dibawa sampelnya ke lab nih. Iya. Itu kan. Itu berarti bisa kalau dengan metode titrasi tadi langsung di tempat berarti ya? Iya, langsung di tempat. Jadi perbedaannya itu aja. Kalau lab kan harus dibawa ke lab, kalau titrasi kita bisa langsung di lapangan. Cuman mungkin yang membedakan parameternya aja ya, bukan parameter nilai hasil parameternya. Kalau titrasi di lab mungkin dia bisa lebih akurat 0,1, 0,01. Tapi kalau dengan alat test kit ini dia punya ukurannya masing-masing. Misalkan 0,5, 0,7, 1, 1,5 gitu. Jadi dia punya keterbatasan di sana. Tapi menurut saya itu sudah cukup menggambarkan untuk pantauan awal ya gitu. Untuk jadi kemudian ngambil tindakan apa nih gitu ya? Ya gitu. Jadi karena kualitas air ini kan dinamis ya. Bisa jadi paginya bagus, sorenya langsung buruk. Secepat itu? Ya, makanya kita rekomendasikan apalagi di budidaya intensif udang itu setiap hari pengecekannya, terutama di parameter-parameter yang penting tadi gitu, DO, amonia, nitrit, itu yang mungkin bisa alkalinitas itu yang bisa kita cek tiap hari ya gitu, atau 2-3 hari sekali. Nah berarti kan sebetulnya bisa ditarik lagi nih kesimpulan bahwa kalau cek kualitas air tuh idealnya ya setiap hari ya, bisa aja dalam satu hari tuh antara pagi sama sore atau siang pun bisa dilakukan berulang kan? Bisa. Jadi mungkin kalau di pengalaman saya ya di budidaya, kita biasanya melihat kepadatan udang itu dari DO itu dissolved oksigen ya. Jadi oksigen terlarut di dalam air. Kadar oksigennya lah ya. Gitu. Jadi biasanya kita cek air terdingin dan air terpanasnya. Karena itu yang menentukan DO-nya dinilai berapa. Jadi misalkan kita cek di jam 12 malam. Hasil kualitas airnya berapa nih? Karena itu adalah titik terdingin biasanya, titik terdingin air. Otomatis dia biasanya karena planktonnya rendah segala macam, itu DO-nya bisa turun signifikan. Jadi kalau misalkan DO-nya di bawah standar, di bawah 3, nah ini bisa jadi
bahan data kita nih, oh ini carrying capacity kolamnya sudah tidak cukup nih untuk menampung si udangnya. Oke. Berarti kita harus melakukan penjarangan atau parsial gitu. Oke. Kemudian pengecekan selanjutnya lagi di sore hari biasanya Mas. Titik terpanas air. Biasanya di jam 3 sore, jam 4 sore gitu. Nah kita cek lagi. Di situ adalah biasanya titik tertinggi terpanas air. Kita lihat juga. Jadi nanti kita lihat data pertama dan data terakhir. Oh iya nih range-nya berapa nih? Kalau range-nya terlalu jauh atau range-nya terlalu dekat, itu yang bisa data itu yang bisa kita bawa untuk apa sih yang harus kita lakukan ke depannya. Oke. Nice, menarik. Jadi kan bisa dibilang bahwa tapi seberapa Mas Hari kan tentu sering banget ya datang terjun ke lapangan lah gitu. Iya. Seberapa aware sih petambak tuh yang untuk dia rutin nih ngecekin kualitas air dengan metode titrasi tadi yang kalau di bayangan saya kan simpel banget ya, tinggal ambil airnya ditetesin muncul tuh hasilnya gitu. Ya. Tapi dengan udah ada metode semudah itu tuh, apakah memang sudah diaplikasikan atau memang hanya terkategorisasi dengan oh ini petambaknya memang petambak intensif, tapi kalau yang semi intensif tuh yang atau memang melihat ukuran tambaknya juga atau skalanya gitu Mas? Ya, jadi biasanya memang kecenderungannya nih Mas ya. Kecenderungannya bila si tambak tersebut sudah intensif, kemudian dia sudah punya struktur organisasi dan sudah punya SOP, itu pasti melaksanakan Mas setiap hari. Setiap hari pasti ya. Kalau udah pasti. ada, nah berarti kan pertanyaan punya SOP atau enggak gitu kan? Nah itu. Tapi kalau misalkan mungkin ke perorangan, ya saya tidak menyamaratakan semua ya gitu. Banyak juga pembudidaya yang sudah terbiasa nih, walaupun dia pembudidaya perorangan semi intensif atau tradisional gitu ya. Cuman masih banyak juga yang belum aware gitu di sana, karena memang mengubah kebiasaan lama gitu ya. Jadi mungkin orang tua kita atau orang-orang dulu yang biasa berbudidaya tanpa melihat data, hanya melihat diprediksi hanya dari cuaca dan visual air gitu kan. Belum terbiasa mereka melakukan pengecekan air setiap hari gitu kan. Kemudian harus mencatat hasilnya dan harus dibaca datanya. Nah itu yang mungkin dari dulu saya udah melakukan edukasi itu ya gitu ke pembudidaya agar mereka terbiasa untuk melakukan pengecekan air rutin itu. Tapi kan misalkan sudah aware nih, tapi istilahnya apa ya? Ini mohon maaf nih, masih agak bebal nih untuk ya udahlah dilewatin aja nggak apa-apa. Misalkan kayak dari harusnya idealnya sehari sekali, bukan sehari sekali, setiap hari dicek, dimonitoring, tapi harusnya seminggu sekali deh gitu. Ada faktor lain nggak Mas yang kemudian kenapa kondisinya masih seperti itu? Ya mungkin lebih ke Padahal kan kalau tadi penjelasannya Mas Haris dengan metode titrasi kayak gitu tuh bisa dilakukan setiap hari gitu loh, dan mudah gitu. Tapi dengan mudah pun kenapa masih banyak yang mungkin sudah aware tapi belum melaksanakan kemudian? Ya ada beberapa faktor juga mungkin ya. Mungkin yang pertama bisa jadi tadi kebiasaan gitu. Yang kedua mungkin dia belum mendapatkan edukasi. Yang ketiga mungkin ya belum tahu juga gitu harus membeli toolsnya di mana. Oke. Karena tidak semua alat test kit ini ya dia mempunyai atau menghasilkan hasil yang akurat gitu. Bisa jadi kan ini test kit untuk ikan hias nih. Kalau ikan hias kan beda ya. Jadi kualitas airnya mungkin bakalan lebih bagus nih karena dia di dalam akuarium gitu kan. Terus skalanya nggak yang skala besar gitu. Tapi kalau saat kita ngobrolin masalah budidaya secara industri dan besar, itu kan ketepatannya harus tinggi gitu. Dan konsistensi hasil pengecekan kualitas airnya juga harus bagus. Oke. Mungkin bisa jadi di situ gitu. Selain dari dua faktor tadi ya, kebiasaan dan aware gitu ya, belum sadar gitu. Oke, menarik. Nah, kalau ketika ke tambak nih Mas Haris kunjungan kayak gitu, nah berarti kan sebenarnya
kalau untuk yang SOP udah punya SOP tadi ya, mereka kan sering tuh untuk melakukan pengecekan kualitas airnya tuh, bahkan mungkin tiap hari, satu hari bisa 2 kali dengan misalkan sering tidaknya itu kan tadi untuk melihat salah satunya parameter DO juga ya, kepadatan kayak gitu. Nah seberapa banyak sih Mas alat test kit dengan metode titrasi yang memang sepengetahuan Mas Haris nih, setelah berkarir 8 tahun nih di perikanan gitu kan, itu profesional, belum lagi pas kuliah ya. Nah seberapa banyak Mas test kit itu yang beredar di pasaran Indonesia gitu, terutama untuk tambak udang ya? Ya, jadi setahu saya sih untuk test kit ini memang kebanyakan import ya. Kebanyakan import ya. Jadi banyak yang diimport atau dibuat di luar negeri, kemudian dijual di Indonesia, itu banyak nih. Segitu tidak mampukah kita produksi sendiri? Cuman setahu saya ada juga nih beberapa gitu. Mungkin contohnya di kita juga di Vistek ada ya gitu. Mereknya Nawasena. Kita juga udah melakukan pengujian tes konsistensi hasil pengujiannya seperti apa, itu udah tested lah ya, udah bagus gitu. Nah, kita berarti masuk nih ke produk kita sendiri nih. Berarti coba Mas, kita akan jelaskan apa sih Nawasena test kit dari Vistek itu apa sih Mas? Silakan. Iya, jadi test kit Nawasena ini memang dirancang untuk memudahkan pembudidaya di kalangan apapun, mau intensif, semi intensif atau tradisional, untuk bisa mengecek kualitas airnya dengan presisi, dengan standarisasi yang internasional, kemudian dengan cara yang mudah, dan yang terakhir yang paling penting juga harganya yang affordable, yang murah gitu. Si Nawasena ini. Berarti kan gini, emang kalau ngomongin harga yang affordable, artinya kalau yang dari impor tuh seberapa mahal sih Mas? Ya mungkin atau juga karena perang ini berpengaruh dengan harga impor? Ya bisa jadi tuh. Jadi mungkin kalau sekarang kan sedang ramai ya, perang nih gitu kan. Terus jalur distribusi yang jadi naik gitu, itu bisa jadi yang tadinya harganya A jadi harganya B gitu, karena meningkatnya harga pengiriman gitu ya. Terus juga perbedaannya ya mungkin karena pembuatannya langsung di sini, itu di Indonesia. Asli Indonesia ya? Asli Indonesia. Made in Indonesia ya? Made in Indonesia. Mas Haris, kita lanjutin ya. Kita punya produk test kit namanya Nawasena. Ini produk baru berarti ya? Ya, betul produk baru kita nih. Kenapa akhirnya Vistek mengeluarkan ini tadi Nawasena Water Test Kit? Ya, jadi sebenarnya saat kita mungkin mengkampanyekan ya, pentingnya kualitas air, pentingnya pengecekan air, pentingnya pencatatan budidaya gitu kan. Nah, kita juga harus punya tools yang menunjang itu gitu. Salah satunya apa? Ya salah satunya test kit ini gitu. Dan juga kan bisa kita lihat dari segi penggunaan ini sangat simpel ya, sangat mudah gitu digunakan. Mungkin semua orang dengan kalangan pendidikan apapun bisa gitu melakukan pengecekan air dengan test kit gitu kan, karena tata caranya semua udah jelas gitu. Nah, di Nawasena test kit dari Vistek nih Mas, kita ada 2 kategori ya kali ini. Apa aja Mas? Bisa dijelaskan nggak ke kita? Ya, jadi memang tadi ya kembali lagi ada beberapa parameter air yang penting nih. Nah, Nawasena ini adalah test kit kimia ya, test kit kimia. Salah satunya parameter yang penting itu kan ada alkalinitas, dan selanjutnya ada amonia gitu. Makanya di awal kita rilis 2 produk ini dulu. Kenapa? Karena ini yang mungkin sangat wajib atau sangat dibutuhkan gitu oleh pembudidaya saat ini gitu. Seperti itu Mas. Nah, parameter alkalinitas dan amoniak
Ini kan jadi 2 produk terbaru Vistech nih di Aqua Support Nawasena by Vistech. Apa nih keunggulannya Mas dibandingkan itu tadi selain made in Indonesia ya? Iya. Jadi mungkin kalau kita ngobrolin keunggulan, memang ya kita balik dulu mundur ke produknya Vistech ya secara umum. Jadi kita itu punya kategori produk namanya Aqua Support. Nah, Aqua Support ini adalah produk obat-obatan atau alat tools test kit yang menunjang untuk budidaya perikanan maupun udang. Gitu. Makanya sebelumnya mungkin kita bekerja sama dengan merek yang lain ya. Gitu. Kita impor dari luar, kita gunakan, kita distribusikan, kita jual gitu. Namun dengan adanya keadaan yang tidak menentu saat ini gitu kan, adanya perang, ternyata oh iya nih gitu. Kalau kita tidak memiliki produk sendiri, kalau kita tidak memproduksi produk sendiri gitu, kita akan dipengaruhi oleh faktor luar tadi gitu. Dan yang pada akhirnya nanti yang akan dirugikan atau yang dibebankan itu pembudidaya ini gitu. Padahal kita punya tujuan untuk memberikan solusi dan memudahkan pembudidaya. Gitu. Berarti kan sebenarnya salah satu faktornya kenapa Nawasena Test Kit ini rilis karena itu tadi ya, karena kita mementingkan kestabilan produktivitasnya para mitra kita sendiri ya. Betul, para mitra Vistech ya. Jadi tadi harganya bisa murah, itu yang pertama, itu ya kelebihannya. Terus yang kedua juga hasil pengujiannya konsisten gitu. Kita tidak serta-merta ya meriset atau membuat suatu produk langsung kita jual ke lapangan. Tapi kita risetkan dulu gitu. Kita melakukan pengujian beberapa kali dengan standarisasi penelitian gitu ya, yang pastinya dari hasil penelitian itu kita dapatkan bahwa Nawasena ini sudah memiliki hasil pengujian yang konsisten gitu. Dengan nilai mungkin error atau kesalahan yang kecil juga gitu. Nah, ini yang nantinya menjadi bekal dari pembudidaya gitu. Nah, kalau dari dua kategori, ada Nawasena total alkalinitas dengan Nawasena amonia nih. Menurut Mas Haris, parameter mana sih yang cenderung akan lebih sering harus dipantau, dicek oleh si pembudidaya? Ya, jadi sebenarnya dua-duanya penting dan dua-duanya punya fungsinya masing-masing. Nah, amonia ini dia membaca kandungan amonia dalam air. Amonia ini dihasilkan dari mana sih? Dalam budidaya ikan atau udang, kan dia hidup di satu media air. Gitu. Berbeda dengan kita budidaya ayam gitu ya, atau mungkin budidaya kambing gitu kan. Kotorannya mungkin bisa kita pindahkan, bisa kita atur gitu ya. Karena dia mengambil nafas atau makannya itu terpisah gitu antara kotoran dengan medianya gitu ya. Tapi kalau di perikanan ini dia menyatu, Mas. Jadi kan dia makan di dalam air, dia buang air atau buang feses di dalam air juga gitu kan, dia tidur di dalam air juga gitu. Nah, makanya ini penting gitu. Nah, amonia ini untuk membaca itu, Mas. Jadi kandungan amonia ini dalam air dia itu memiliki sifat yang toksik beracun gitu. Jadi dalam rentang nilai berapa dia akan menjadi beracun untuk si ikan atau udang. Makanya perlu kita pantau terus. Nantinya amonia ini punya turunan, Mas, karena kan ada proses nitrifikasi ya. Gitu. Jadi itu mungkin pengetahuan dasar ya. Jadi amonia diubah menjadi nitrit, terus diubah lagi menjadi nitrat gitu. Jadi itu adalah proses nitrifikasi. Nitrosomonas dibantu oleh nitrosomonas menjadi nitrat, dibantu oleh nitrobakter menjadi nitrit. Nah, saat menjadi nitrit inilah kandungannya bisa tidak toksik dan bisa dimanfaatkan oleh makhluk lain gitu. Biasanya dimanfaatkan oleh tanaman air, kemudian oleh fitoplankton gitu. Terus yang kedua, alkalinitas ini
dia fungsinya untuk membaca kandungan ini ya, mungkin lebih ke berkaitan dengan kandungan mineral di dalam air, gitu, alkalinitas ini, gitu. Jadi si udang ini karena dia binatang krustase, dia bentuk udang-udangan gitu ya. Terus dia juga membutuhkan mineral untuk tubuhnya. Karena dia ada fase molting. Beda dengan ikan yang dia tumbuh tinggal langsung membesar saja. Gitu. Tapi si udang ini dia ada fase molting atau ganti kulit, ganti cangkang. Nah, saat proses ganti cangkang ini dia membutuhkan banyak mineral ke dalam tubuhnya. Yeah. Jadi kalau alkalinitasnya rendah, saat dia membutuhkan mineral tadi, dia akan kekurangan. Bisa jadi mungkin proses moltingnya gagal. Atau nggak sempurna lah ya. Ya, itu bisa jadi kematian biasanya. Kematian malahan. Oke. Lumayan juga, masih beresiko juga ya. Artinya dua parameter. Nah, sehingga penting bagi Vistech untuk launching duluan nih untuk kategori amonia dan juga alkalinitas seperti itu. Nah, oke, kita bedah satu-satu nih, Mas Haris. Amoniak. Kalau tadi ngomongin tentang kita memikirkan juga ya, kepentingannya si para customer atau mitra kita untuk tetap mendapatkan produk teknologi ataupun produk aqua support yang tetap dengan affordable, tetap terjangkau. Pertanyaannya, baik Nawasena amoniak dan juga Nawasena total alkalinitas, seberapa affordable nih Mas? Ya, jadi kalau ditanya berapa affordable, kita hitung dari setiap pengetesannya aja ya. Oke. Lebih mudah. Gampang tuh ya. Biar lebih gampang gitu. Untuk yang ini kita bisa sampai 150 tes. Apa nih yang Pak? Yang amonia gitu. Amonia bisa sampai 150 tes. Untuk total alkalinitas ini bisa sampai di 120 tes. Oke, lumayan banyak juga berarti ya. Berarti kalau satu hari itu katakanlah kita pengen ngecek amoniak nih, itu kalau satu hari satu kali berarti bisa 150 hari berarti ya? Betul. Berapa bulan tuh? 5 bulan berarti? Untuk satu kolam. Satu kolam? Iya. Oh, satu kolam, oke. Iya. Kalau misalkan dia punya 3 kolam. 3 kolam ya? 3-nya mungkin ya, oke. Gitu. Nah, masuk akal. Oke, nah, terus? Harganya nih per satu tes sangat murah ya gitu. Jadi si Nawasena amonia ini angkanya tidak sampai 2.000 Mas per satu tesnya. Satu kali tes? Satu kali tes. Di bawah Rp2.000? Di bawah Rp2.000, jadi 1.800 sampai 1.900. Kalau untuk total alkalinitas ini, kalau tidak salah di 1.500. Cuma segitu? Hanya segitu. Untuk setiap pengetesannya. Jadi bisa dibayangkan gitu, saat kita punya 3 kolam, kita harus melakukan pengecekan kualitas air amonia dan nitrit. Pembudidaya ini hanya harus mengeluarkan uang mungkin tidak sampai 10.000 ya, atau hampir di 10.000 lah ya, 10 ribuan lah gitu, untuk bisa mengetahui kandungan amonia dan total alkalinitas di 3 kolamnya. Nice, affordable sekali berarti ya. Betul. Oke. Dan karena ini produk made in Indonesia, artinya Mas Haris bisa menjamin dong untuk stok tuh gak akan istilahnya harus menunggu impor lah, katakanlah biaya. Betul. Dan biaya kirimnya tuh pasti juga tetap terjangkau seperti itu ya. Ya, jadi kita akan memastikan selalu ready stock karena tim kita juga produksinya sudah cukup tinggi juga untuk setiap harinya gitu. Jadi nggak perlu ada ketakutan bahwa ini harus nunggu 1 minggu, 2 minggu gitu kan. Paling kita hanya harus menunggu waktu pengiriman aja kan. Rata-rata untuk pengiriman online itu di kita kan 2-3 hari ya. Jadi 2-3 hari barang kita bisa dipesan di platform-platform kita gitu. Di toko oren, toko hijau. Toko oren, toko hijau, kemudian bisa ke sales admin kita juga. Oke. Nanti 2-3 hari sudah bisa langsung di tambak-tambak kalian, tambak Anda gitu. Nah, keren. Oke, artinya sebenarnya bukan lagi menjadi sebuah apalagi harus tidak dilakukan ya.
dari produk, dari tools udah affordable gitu kan. Secara aware, artinya mungkin jauh sebelum Mas Haris pun juga sebenarnya edukasi tentang pentingnya monitoring kualitas air harian tuh sudah sering digaungkan lah ya. Betul. Gitu kan. Artinya ya kenapa harusnya tidak ada lagi untuk alasan lah ya untuk tidak dilakukan gitu. Betul, kan. Apalagi itu tadi dengan Nawasena test kit dari Vistech, artinya dengan biaya produksinya pun akan sangat-sangat affordable ya. Betul. Iya. Nah, ini kan produk sudah cukup banyak ya ditemuin di pasaran ya Mas ya, Nawasena. Boleh cerita nggak Mas, udah berapa banyak yang sudah mulai pakai? Disebut produk baru ya gitu. Tapi karena kita punya jaringan juga nih di Vistech, kita punya jaringan dengan teman-teman di industri gitu, sehingga kemarin user kita tidak hanya dari pembudidaya perorangan ya, itu ada beberapa pembudidaya besar, kemudian ada juga beberapa dari industri pakan yang mesan ke kita juga. Gitu. Nice. Jadi mungkin dari teman-teman pembudidaya mungkin udah nggak perlu ragu lagi ya. Wah ini Nawasena produk seperti apa nih, itu hasilnya seperti apa, karena walaupun kita produknya baru tapi user kita sudah cukup banyak juga gitu. Oke, berarti artinya dari end user langsung ke pengguna, bahkan dengan skala yang B2B lah katakanlah, perusahaan pun juga sudah ada beberapa yang menggunakan lah ya. Iya, betul. Oke. Nice. Oke. Terima kasih Mas Haris untuk cerita pada siang hari ini. Kita membahas tentang apa sih pentingnya untuk monitoring kualitas air. Dengan kita juga punya tools nih, artinya kita nggak cuma membahas problem, tapi kita juga berusaha, Vistech selalu ngasih solusinya di setiap ada problem di budidaya ya, seperti itu. Oke. Mungkin terima kasih Mas Haris, mungkin kita akan ketemu lagi di episode podcast Ombak Obrolan Tambak di sesi berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Elia.